Di tanah Jawa, ada dua nama demit pesugihan yang konon tak pernah bisa ditundukkan. Buta Locaya, penjaga kekayaan haram, dan Nyai Plencing, makhluk gaib yang menjerat manusia dengan perjanjian darah. Banyak orang datang membawa tumbal, tapi tak satu pun kembali dengan tenang. Hingga suatu hari, seorang wali datang tanpa senjata, tanpa mantra Jawa, hanya dengan ilmu dan karomah dari Allah. Apa yang sebenarnya terjadi saat Sunan Bonang berhadapan langsung dengan demit pesugihan paling ditakuti? Mengapa sejak saat itu, tempat ini disebut sebagai tanah yang disucikan, dan kisah ini perlahan dihilangkan dari sejarah resmi? Di tanah Jawa, tidak semua kisah ditulis dalam kitab sejarah. Ada cerita yang hanya berani dibisikkan, bukan karena tidak penting, tetapi karena terlalu menakutkan untuk dibuka terang-terangan. Tanah ini pernah dikenal bukan sebagai tempat dakwah, melainkan tanah perjanjian. Perjanjian antara manusia dan makhluk yang tidak kasat mata. Konon, siapapun yang datang dengan niat mencari kekayaan instan, tidak perlu bekerja keras, dan tidak perlu menunggu takdir. Cukup menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Di balik semua itu, ada dua nama yang membuat orang memilih diam. Buta Locaya dan Nyai Plencing. Nama mereka tidak tertulis di prasasti, tidak diajarkan di bangku sekolah, bahkan jarang disebut dalam kitab-kitab resmi. Namun bagi orang-orang tua di masa lalu, menyebut nama itu saja sudah cukup membuat dada terasa sesak. Buta Locaya dipercaya sebagai penjaga kekayaan haram, makhluk gaib yang menuntut balasan setimpal atas harta yang diberikan. Sementara Nyai Plencing dikenal sebagai demit perempuan yang mengikat manusia dalam perjanjian darah dan jiwa. Banyak orang datang dengan harapan, tetapi lebih banyak yang pulang dalam keadaan berubah. Ada yang mendadak kaya, namun keluarganya hancur. Ada yang hidup bergelimang harta, tetapi jiwanya tidak pernah lagi tenang. Tempat ini pun dikenal sebagai tanah yang aneh. Doa terasa berat, ayat-ayat suci seperti tertahan. Bahkan beberapa tokoh agama memilih tidak berlama-lama berada di sana, seolah-olah tanah itu belum siap menerima cahaya. Anehnya, kisah tentang tempat ini perlahan menghilang, tidak dibantah, tetapi juga tidak diceritakan. Hingga akhirnya datang seorang wali. Ia datang bukan dengan pasukan, bukan dengan senjata, dan bukan pula dengan ilmu kanuragan Jawa. Ia hadir dengan ketenangan yang tidak biasa, dengan keyakinan yang membuat alam gaib gelisah. Namanya adalah Sunan Bonang. Sejak kehadirannya, tanah yang dulu dikenal sebagai pusat pesugihan perlahan berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Buta Locaya dan Nyai Plencing yang selama ini ditakuti akhirnya kehilangan kuasanya? Dan mengapa kisah ini justru lebih sering disingkirkan daripada diceritakan? Sebelum Islam datang ke tanah Jawa, masyarakat telah mengenal berbagai laku spiritual untuk mengejar keselamatan dan kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kekayaan tidak selalu dipandang sebagai hasil kerja dan doa semata, tetapi seringkali dikaitkan dengan kekuatan tak kasat mata yang diyakini menguasai alam sekitar. Dari sinilah praktik pesugihan mulai tumbuh, sebagai jalan pintas untuk memperoleh harta melalui perjanjian dengan makhluk gaib yang dianggap memiliki kuasa atas rezeki duniawi. Pesugihan bukan sekadar ritual mencari kekayaan, melainkan sebuah ikatan yang mengandung konsekuensi berat. Setiap harta yang diberikan selalu menuntut balasan, dan balasan itu tidak jarang menyentuh hal paling berharga dalam kehidupan manusia, mulai dari ketenangan batin, keharmonisan keluarga, hingga keselamatan jiwa. Banyak orang percaya bahwa kekayaan yang datang secara tiba-tiba harus dibayar dengan penderitaan yang datang perlahan, seolah ada hukum tak tertulis yang tidak bisa dilanggar. Dalam tradisi lisan Jawa, demit dan makhluk halus menempati posisi penting sebagai penjaga wilayah tertentu. Mereka dipercaya menguasai hutan, gunung, sungai, dan tempat-tempat yang dianggap wingit. Pesugihan seringkali dilakukan dengan mendatangi lokasi-lokasi ini, membawa sesaji, menjalani laku tirakat, dan mengucapkan janji tertentu. Semakin besar harta yang diminta, semakin berat pula
syarat yang harus dipenuhi. Pada titik inilah, manusia perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Banyak kisah lama menceritakan orang-orang yang berhasil secara materi, tetapi hidupnya dipenuhi kegelisahan. Tidur tidak pernah nyenyak, hati selalu diliputi rasa takut, dan hubungan dengan sesama manusia menjadi rusak. Kekayaan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi sumber penderitaan. Dalam pandangan ini, pesugihan bukanlah berkah, melainkan jebakan yang mengikat manusia dalam lingkaran keserakahan dan ketakutan. Ketika Islam mulai hadir di tanah Jawa, ajaran tentang rezeki perlahan membawa sudut pandang yang berbeda. Rezeki dipahami sebagai pemberian Allah yang datang melalui usaha, doa, dan kesabaran, bukan melalui perjanjian dengan kekuatan gelap. Namun, pergeseran ini tidak terjadi dengan mudah. Kepercayaan lama telah mengakar kuat, dan banyak tempat masih dikuasai oleh praktik-praktik pesugihan yang membuat cahaya dakwah terasa berat untuk masuk. Di beberapa wilayah, tanah bahkan dikenal sebagai tempat yang menolak doa. Ayat-ayat suci seakan tidak menggema, dan orang-orang yang berniat berdakwah seringkali merasakan tekanan batin yang tidak biasa. Inilah sebabnya mengapa tidak semua ulama berani mendekat. Karena melawan kepercayaan lama berarti berhadapan dengan kekuatan yang selama ini ditaati dan ditakuti. Dalam kondisi seperti inilah, kehadiran seorang wali menjadi sangat menentukan, bukan untuk menghancurkan budaya, tetapi untuk membersihkan keyakinan yang menjerat manusia dalam ketergantungan pada selain Allah. Dan dari sekian banyak wali yang berdakwah di Jawa, Sunan Bonang dikenal sebagai sosok yang berani memasuki wilayah-wilayah gelap itu, bukan dengan amarah, tetapi dengan keteguhan iman dan kedalaman ilmu. Dalam cerita lisan masyarakat Jawa, nama Buta Locaya selalu disebut dengan nada hati-hati. Ia tidak sekadar digambarkan sebagai makhluk besar yang menakutkan, melainkan sebagai penjaga kekuatan pesugihan yang telah bersemayam selama puluhan bahkan ratusan tahun. Sosoknya dipercaya berwujud raksasa dengan tenaga luar biasa. Namun yang paling ditakuti bukanlah bentuk fisiknya, melainkan kuasa gaib yang mampu mengikat manusia dalam perjanjian panjang yang sulit dilepaskan. Buta Locaya diyakini menguasai wilayah-wilayah tertentu yang dianggap wingit, seperti hutan tua, tanah sepi, atau tempat yang jarang disentuh manusia. Di tempat-tempat inilah banyak orang datang dengan harapan mendapatkan kekayaan instan. Mereka tidak datang sebagai tamu, tetapi sebagai pihak yang memohon, membawa sesaji, menjalani laku tirakat, dan mengucapkan janji yang seringkali tidak sepenuhnya mereka pahami akibatnya. Dalam kepercayaan lama, Buta Locaya dianggap mampu membuka pintu rezeki duniawi. Namun setiap pemberian selalu diikuti tuntutan yang tidak bisa ditawar. Konon, perjanjian dengan Buta Locaya tidak selalu meminta balasan secara langsung. Pada awalnya, orang yang terikat pesugihan justru merasakan kelancaran usaha dan peningkatan harta. Namun seiring waktu, hidup mereka perlahan berubah. Ketenangan batin menghilang, hubungan keluarga merenggang, dan berbagai musibah kecil mulai muncul tanpa sebab yang jelas. Banyak orang percaya bahwa inilah cara Buta Locaya menagih janji, bukan dengan satu pukulan, tetapi dengan penderitaan yang berlangsung perlahan. Yang membuat Buta Locaya semakin ditakuti adalah keyakinan bahwa ia tidak bekerja sendiri. Ia dipercaya memiliki pengikut dan penjaga lain yang mengawasi manusia yang telah terikat perjanjian. Jika seseorang mencoba mengingkari janji atau berusaha melepaskan diri tanpa tuntunan spiritual yang kuat, maka gangguan akan semakin terasa. Dari sinilah muncul kisah orang-orang yang jatuh sakit misterius, kehilangan akal sehat, atau hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan. Bagi masyarakat Jawa pada masa itu, Buta Locaya bukan sekadar sosok jahat, tetapi juga simbol kekuatan lama yang sulit ditantang. Banyak orang memilih tunduk bukan karena setuju, tetapi karena takut akan akibatnya. Bahkan sebagian dukun dan pelaku laku spiritual menghindari menyebut namanya secara terang-terangan, seolah ada batas tak terlihat yang tidak boleh dilanggar. Namun di balik semua ketakutan itu, cerita-cerita lama juga menyimpan satu keyakinan penting. Sebesar apapun kuasa Buta Locaya, kekuatannya tetap bergantung pada manusia yang bersedia mengikatkan diri kepadanya.
Tanpa perjanjian dan ketundukan manusia, kuasa itu perlahan melemah. Dan keyakinan inilah yang kelak menjadi awal dari runtuhnya kekuasaan Butalocaya. Ketika ia berhadapan dengan seorang wali yang tidak datang membawa rasa takut, melainkan membawa keyakinan yang lebih tinggi. Jika Butalocaya dikenal sebagai penjaga kekuatan kasar dan kekayaan haram, maka Nyai Plencing dipercaya berperan sebagai pengikat jiwa manusia. Dalam cerita lisan masyarakat Jawa, Nyai Plencing digambarkan sebagai sosok perempuan gaib yang halus tutur katanya, tenang sikapnya, namun menyimpan kekuatan yang jauh lebih berbahaya. Ia tidak menakutkan di awal, justru sering digambarkan hadir dengan wajah ramah dan janji yang terdengar masuk akal bagi mereka yang sedang terdesak oleh keadaan hidup. Nyai Plencing dipercaya muncul kepada manusia yang sedang berada dalam titik lemah, saat harapan menipis dan akal mulai goyah. Ia tidak memaksa, tidak mengancam, dan tidak menunjukkan wujud mengerikan. Perjanjian dengannya seringkali dimulai dengan bisikan halus, mimpi berulang, atau firasat yang membuat seseorang merasa dipilih. Inilah yang membuat banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam ikatan yang perlahan menguasai hidupnya. Berbeda dengan pesugihan kasar, perjanjian dengan Nyai Plencing lebih banyak menyentuh ranah batin. Kekayaan yang datang tidak selalu mencolok, tetapi terasa lancar dan stabil. Namun sebagai gantinya, manusia yang terikat mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Emosi menjadi mudah berubah, hati dipenuhi rasa gelisah, dan hubungan dengan orang terdekat perlahan merenggang tanpa sebab yang jelas. Banyak kisah menyebutkan bahwa Nyai Plencing tidak menuntut tumbal secara langsung, melainkan menguras ketenangan jiwa hingga manusia kehilangan arah hidupnya. Dalam beberapa cerita lama, Nyai Plencing juga dipercaya sebagai pengikat sumpah. Siapapun yang telah berjanji kepadanya akan sulit melepaskan diri, bahkan ketika mereka telah menyadari kesalahan yang dilakukan. Usaha untuk bertobat seringkali diiringi gangguan batin yang berat, mimpi buruk, ketakutan berlebihan, dan perasaan seolah selalu diawasi. Pada titik ini, banyak orang kembali menyerah dan memilih melanjutkan perjanjian daripada menghadapi tekanan batin yang tidak sanggup mereka tanggung. Yang membuat Nyai Plencing semakin ditakuti adalah keyakinan bahwa ia berperan sebagai penjaga keseimbangan perjanjian pesugihan. Ia memastikan manusia tetap terikat, patuh, dan tidak berani melanggar janji. Dalam struktur kekuatan gaib, Nyai Plencing sering disebut sebagai pelengkap Butalocaya. Satu mengikat melalui kekuatan, yang lain mengikat melalui batin. Keduanya membentuk jerat yang sulit dilepaskan oleh manusia biasa. Namun, seperti halnya Butalocaya, kekuatan Nyai Plencing tidak berdiri sendiri. Ia hanya berkuasa selama manusia masih menyimpan ketakutan dan ketergantungan. Ketika manusia menemukan keyakinan yang lebih kuat dari rasa takut itu, maka ikatan yang selama ini dianggap tak terputus, perlahan mulai melemah. Dan disinilah peran seorang wali menjadi penentu, karena yang dihadapi bukan sekadar makhluk gaib, tetapi ketakutan yang telah berakar dalam jiwa manusia. Tanah yang telah lama menjadi pusat pesugihan tidak hanya dikenal dari cerita tentang kekayaan mendadak, tetapi juga dari suasana yang terasa berbeda dibandingkan wilayah di sekitarnya. Banyak orang menggambarkan tempat ini sebagai tanah yang sunyi, namun menekan, seolah ada beban tak terlihat yang menggantung di udara. Siang hari tampak biasa. Namun ketika malam tiba, suasana berubah menjadi berat, dan membuat siapapun yang berada di sana merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Dalam cerita lisan masyarakat, tanah pesugihan sering disebut sebagai tempat yang menolak ketenangan. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya mengaku sulit tidur nyenyak, mudah dilanda kecemasan, dan sering merasakan ketakutan yang muncul tiba-tiba. Doa terasa berat diucapkan, pikiran sulit fokus, dan hati seolah selalu diganggu bisikan yang melemahkan keyakinan. Bahkan, mereka yang tidak terlibat langsung dalam praktik pesugihan tetap merasakan dampaknya. Seakan tanah itu telah menyerap energi gelap dari perjanjian-perjanjian lama. Banyak kisah menceritakan tentang tokoh agama yang mencoba mendekat dengan niat membersihkan wilayah tersebut. Namun tidak sedikit dari mereka yang memilih pergi lebih cepat dari rencana awal. Bukan karena ancaman fisik,
melainkan karena tekanan batin yang sulit dijelaskan. Beberapa mengaku merasakan ketakutan tanpa sebab, sementara yang lain mengalami gangguan kesehatan secara tiba-tiba. Dari sinilah muncul anggapan bahwa tanah itu belum siap disentuh cahaya dakwah. Kegelapan tanah pesugihan juga tercermin dari kehidupan sosial masyarakatnya. Hubungan antar warga seringkali diwarnai kecurigaan dan persaingan tersembunyi. Kekayaan mendadak menimbulkan iri hati, sementara penderitaan yang dialami sebagian keluarga dianggap sebagai konsekuensi yang tidak perlu dibicarakan. Budaya diam dan saling menutup diri tumbuh subur, membuat masalah seolah tidak pernah benar-benar selesai. Dalam kondisi seperti ini, pesugihan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai jalan hidup yang diterima secara diam-diam. Rasa takut lebih kuat daripada keinginan untuk berubah. Banyak orang memilih bertahan dalam kegelapan karena tidak melihat jalan keluar yang aman. Tanah itu pun semakin dikenal sebagai wilayah yang sulit disentuh, bukan karena tidak ada yang berani datang, tetapi karena tidak ada yang sanggup bertahan lama. Namun justru dalam kegelapan yang paling pekat, perubahan besar seringkali dimulai. Ketika harapan hampir padam dan rasa takut telah menguasai segalanya, kehadiran seseorang dengan keyakinan yang teguh dapat mengguncang keseimbangan lama. Dan pada saat itulah, kisah ini bergerak menuju titik balik. Ketika seorang wali mulai melangkah memasuki tanah yang selama ini dianggap mustahil untuk disentuh. Sunan Bonang dikenal bukan sebagai wali yang menonjolkan kekuatan lahiriah, melainkan sebagai sosok yang membawa ketenangan di tengah kegelisahan. Dalam sejarah dakwahnya di Tanah Jawa, ia tidak datang dengan pasukan, tidak pula dengan senjata, atau ilmu kanuragan yang mempertontonkan kesaktian. Kehadirannya justru sering digambarkan sederhana, tenang, dan penuh wibawa, seolah keyakinan yang ia bawa telah cukup untuk menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Sebagai putra Sunan Ampel, Sunan Bonang tumbuh dalam lingkungan ilmu dan spiritualitas yang kuat. Ia memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan menundukkan dengan paksaan, tetapi pada kemampuan mengubah hati dan keyakinan manusia. Inilah yang membedakan langkah dakwahnya dengan para pelaku laku spiritual lama yang mengandalkan rasa takut dan perjanjian gaib. Sunan Bonang tidak menawarkan kekayaan, tidak menjanjikan keselamatan instan, melainkan mengajak manusia kembali kepada sumber ketenangan yang sejati. Ketika memasuki wilayah yang dikenal sebagai tanah pesugihan, Sunan Bonang tidak menunjukkan sikap menantang. Ia justru datang dengan ketenangan yang membuat sekitarnya terasa berbeda. Banyak kisah menyebutkan bahwa sejak kehadirannya, suasana di tempat itu perlahan berubah. Tekanan batin yang biasanya dirasakan orang-orang mulai mereda, dan kegelisahan yang selama ini menguasai tanah tersebut seolah terusik oleh ketenangan yang dibawa sang wali. Sunan Bonang memahami bahwa kegelapan yang menguasai tanah pesugihan bukan hanya berasal dari makhluk gaib, tetapi dari ketakutan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, langkah pertamanya bukanlah menghadapi demit secara langsung, melainkan menguatkan kembali keyakinan manusia yang telah lama terikat oleh perjanjian lama. Ia mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari Allah, dan tidak ada perjanjian yang tidak bisa diputuskan ketika manusia kembali berserah diri dengan sungguh-sungguh. Dalam berbagai kisah, Sunan Bonang digambarkan menggunakan dzikir, doa, dan keteguhan iman sebagai senjata utamanya. Tidak ada teriakan, tidak ada pertunjukan kekuatan, hanya ketenangan yang perlahan mengikis pengaruh gelap. Bagi makhluk-makhluk yang selama ini berkuasa melalui rasa takut, ketenangan semacam ini justru menjadi ancaman terbesar, karena ia memutus sumber kekuatan mereka. Kehadiran Sunan Bonang di tanah pesugihan menjadi awal dari perubahan besar. Bukan perubahan yang datang secara tiba-tiba, tetapi perubahan yang dimulai dari dalam, dari keyakinan manusia yang perlahan kembali kepada cahaya. Dan pada titik inilah, kisah bergerak menuju pertemuan yang tidak kasat mata. Saat ketenangan iman berhadapan langsung dengan kekuatan lama yang selama ini menguasai kegelapan. Pertemuan itu tidak terjadi dengan suara keras atau benturan yang terlihat oleh mata manusia. Ia dimulai dalam keheningan malam, saat tanah pesugihan kembali diselimuti sunyi yang berat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana seolah menahan napas. Dalam keyakinan masyarakat setempat, inilah saat di mana batas antara alam manusia dan alam gaib
menjadi semakin tipis. Sunan Bonang berada di tempat itu tanpa menunjukkan kegelisahan. Ia tidak memanggil, tidak menantang, dan tidak mengucapkan kalimat yang bersifat memprovokasi. Ia hanya duduk dalam ketenangan, melantunkan doa, dan dizikir dengan penuh keyakinan. Namun justru ketenangan inilah yang mengguncang keseimbangan lama. Makhluk-makhluk yang selama ini berkuasa melalui rasa takut mulai terusik karena mereka merasakan hadirnya keyakinan yang tidak bisa mereka pengaruhi. Dalam cerita lisan, tanda-tanda gaib mulai bermunculan. Angin berhembus tidak wajar, suara-suara asing terdengar samar, dan suasana menjadi semakin menekan batin. Bagi mereka yang peka, kehadiran Buta Locaya dan Nyai Plencing terasa nyata meski tidak terlihat. Ini bukan pertemuan dalam bentuk fisik, melainkan benturan dua kekuatan keyakinan antara ketundukan kepada selain Allah dan keimanan yang teguh kepada Sang Pencipta. Buta Locaya dan Nyai Plencing dipercaya tidak langsung menampakkan diri. Mereka menguji, menekan, dan berusaha menanamkan kembali rasa takut yang selama ini menjadi sumber kekuatan mereka. Namun Sunan Bonang tidak bergeser sedikitpun. Doa yang dilantunkannya justru semakin tenang, seolah menunjukkan bahwa kekuatan yang ia bawa tidak berasal dari dirinya, melainkan dari keyakinan yang lebih tinggi. Pada saat itulah, perang gaib dimulai, bukan sebagai pertarungan untuk saling menghancurkan, tetapi sebagai proses runtuhnya kekuasaan lama. Tidak ada teriakan atau ledakan kekuatan, yang ada hanyalah tekanan batin yang perlahan berbalik arah. Rasa takut yang selama ini mengikat manusia mulai melemah, dan keyakinan kepada Allah mulai mengambil alih ruang yang sebelumnya dikuasai kegelapan. Pertemuan tak kasat mata ini menjadi titik balik. Sejak saat itu, Buta Locaya dan Nyai Plencing tidak lagi menghadapi manusia yang tunduk karena takut, melainkan seorang wali yang berdiri dengan ketenangan iman. Dan ketika ketakutan tidak lagi menemukan tempat untuk bersemayam, kekuatan yang dibangun di atasnya pun perlahan mulai runtuh. Karomah Sunan Bonang tidak muncul dalam bentuk kekuatan yang meledak atau pertunjukan kesaktian yang memukau mata. Ia hadir dalam ketenangan yang perlahan mengubah keseimbangan lama. Di saat doa dan dizikir terus dilantunkan, tekanan batin yang sebelumnya menyelimuti tanah pesugihan mulai melemah. Suasana yang selama ini terasa berat berubah menjadi lebih lapang, seolah beban yang lama mengendap di tanah itu mulai terangkat sedikit demi sedikit. Dalam cerita lisan, kekuatan Buta Locaya dan Nyai Plencing tidak runtuh dengan satu perlawanan besar. Mereka tidak dihancurkan, tetapi kehilangan pijakan. Sumber kekuatan mereka, yaitu ketakutan dan ketergantungan manusia, perlahan menghilang. Perjanjian-perjanjian lama yang mengikat manusia mulai melemah, bukan karena diputus dengan paksaan, tetapi karena manusia mulai melepaskan diri dengan kesadaran dan keyakinan yang baru. Sunan Bonang tidak mengusir dengan ancaman, dan tidak pula menundukkan dengan kekerasan. Karomahnya justru tampak pada kemampuannya mengembalikan arah hidup manusia. Orang-orang yang selama ini terikat pesugihan mulai merasakan kegelisahan yang berbeda. Bukan ketakutan, melainkan dorongan untuk berubah. Hati yang sebelumnya gelap perlahan terbuka, dan keinginan untuk bertobat mulai tumbuh, meski diiringi perjuangan batin yang berat. Dalam kondisi ini, Buta Locaya dan Nyai Plencing tidak lagi memiliki kuasa untuk mengikat. Wilayah yang selama ini mereka kuasai tidak lagi memberi mereka kekuatan. Tanah yang dulu menolak doa mulai menerima lantunan ayat-ayat suci. Udara terasa lebih ringan, dan ketenangan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya mulai menyelimuti tempat itu. Inilah tanda bahwa karomah Sunan Bonang bekerja bukan pada makhluk gaibnya, tetapi pada perubahan batin manusia. Kisah-kisah lama menyebutkan bahwa setelah peristiwa ini, praktik pesugihan perlahan ditinggalkan. Bukan karena rasa takut baru, tetapi karena kesadaran bahwa kekayaan tanpa keberkahan hanya akan membawa kehancuran. Karomah Sunan Bonang menjadi bukti bahwa cahaya iman tidak perlu berteriak untuk mengalahkan kegelapan. Karena ketika cahaya hadir, kegelapan dengan sendirinya akan mundur. Kisah tentang runtuhnya kekuasaan Buta Locaya dan Nyai Plencing tidak banyak ditemukan
dalam catatan sejarah resmi. Bukan karena peristiwa ini tidak pernah terjadi, melainkan karena cara penyampaiannya tidak selalu sesuai dengan pola penulisan sejarah yang mengutamakan peristiwa politik dan kekuasaan lahiriah. Sejarah seringkali mencatat apa yang tampak oleh mata, sementara pergulatan batin dan perubahan keyakinan manusia jarang mendapat tempat yang sama. Dalam dakwah para wali, kemenangan tidak selalu diukur dari penaklukan wilayah atau runtuhnya musuh secara fisik. Perubahan yang terjadi justru bersifat halus dan bertahap, menyentuh hati dan keyakinan masyarakat. Kisah perang gaib dan runtuhnya kekuatan lama lebih banyak disampaikan melalui cerita lisan, petuah, dan simbol-simbol budaya, bukan melalui naskah resmi yang mudah dilacak jejaknya. Inilah sebabnya, mengapa banyak kisah spiritual besar hanya bertahan dalam ingatan kolektif masyarakat. Ada pula pertimbangan dakwah yang membuat kisah semacam ini tidak ditonjolkan secara terbuka. Para wali lebih memilih menanamkan nilai tauhid, akhlak, dan kesadaran spiritual daripada memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keberadaan dan kekuatan makhluk gaib. Menyebarkan kisah tentang demit dan pesugihan secara berlebihan justru dikhawatirkan menghidupkan kembali rasa takut yang seharusnya dilenyapkan. Karena itu, banyak peristiwa besar dibiarkan menjadi pelajaran diam-diam bagi mereka yang mau merenung. Selain itu, proses Islamisasi di Jawa berlangsung melalui pendekatan budaya yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Konflik terbuka, termasuk perang gaib, tidak selalu ditampilkan sebagai narasi utama. Yang ditonjolkan adalah harmoni, penyesuaian, dan perubahan nilai secara perlahan. Dalam konteks ini, kisah tentang runtuhnya kekuatan lama lebih dipahami sebagai bagian dari transformasi batin masyarakat, bukan sebagai peristiwa yang perlu dibesar-besarkan. Namun meski disenyapkan, jejak kisah ini tidak benar-benar hilang. Ia hidup dalam tradisi lisan, dalam peringatan yang disampaikan dari generasi ke generasi, dan dalam pesan-pesan moral yang tersirat. Kisah ini mengajarkan bahwa perubahan terbesar sering terjadi tanpa sorotan, dan kemenangan sejati tidak selalu membutuhkan pengakuan sejarah. Cahaya iman bekerja dalam diam, namun dampaknya bertahan jauh lebih lama daripada gemuruh peristiwa yang tercatat. Kisah tentang Sunan Bonang, Buta Locaya, dan Nyai Plencing pada akhirnya bukanlah cerita tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang jalan hidup yang dipilih manusia. Di balik kisah pesugihan dan perang gaib, tersimpan pelajaran besar bahwa kekayaan, kekuasaan, dan keselamatan tidak pernah benar-benar berada di tangan makhluk selain Allah. Apapun yang dibangun di atas rasa takut dan ketergantungan pada selainnya, pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Karomah Sunan Bonang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam bentuk keajaiban yang menggetarkan, tetapi dalam ketenangan iman yang mampu mengubah arah hidup manusia. Tanpa paksaan dan tanpa kekerasan, beliau menunjukkan bahwa cahaya tauhid mampu menembus kegelapan yang telah mengakar lama. Ketika manusia berani melepaskan perjanjian lama dan kembali berserah diri, jalan keluar yang selama ini terasa tertutup perlahan mulai terbuka. Pesugihan menawarkan hasil cepat, tetapi mengorbankan ketenangan yang paling berharga. Sementara rezeki yang datang melalui usaha dan doa mungkin terasa lebih berat, namun membawa keberkahan yang menenangkan jiwa. Inilah perbedaan yang ingin ditegaskan oleh para wali, bahwa hidup yang berkah bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari ketentraman hati dan keberanian untuk berjalan di jalan yang benar. Kisah ini juga mengingatkan bahwa kegelapan tidak selalu harus dilawan dengan kemarahan. Seringkali ia runtuh ketika manusia berhenti memberi ruang bagi rasa takut. Cahaya iman tidak perlu berteriak untuk menang, karena kehadirannya saja sudah cukup untuk mengusir gelap yang paling pekat sekalipun. Pada akhirnya, setiap zaman memiliki Buta Locaya dan Nyai Plencingnya sendiri, berupa godaan jalan pintas, janji manis yang menyesatkan, dan ketakutan yang membelenggu. Pilihan selalu ada di tangan manusia. Apakah akan terus terikat oleh janji yang menyesakkan, atau berani melangkah menuju cahaya yang membebaskan? Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa sebesar apapun kegelapan yang pernah menguasai, selalu ada jalan kembali selama manusia mau berserah dan percaya.
Karena ketika cahaya iman hadir dalam hati, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menahannya.